Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah alladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'alal dhulumati wan nur tsummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm wa asyhadu anna Muhammadan abdillah arsalahu kaffatan lin-nasi basyiran wa nadhiran. Faya ayyuhal ikhwatal kiram min jama'ati jama'atul Qur'an at-tauhid Semarang wa man haulahu rahimakumullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ibu-ibu dan bapak-bapak seluruhnya yang mendapat penghargaan dan kemuliaan dari Yang Maha Kuasa selaku pencipta dan pemilik diri kita, yang sampai pagi hari ini yaitu kita berada pada bilangan hari yang ke-23 bulan Rajab 1442 Hijriah, atau kita berada di bilangan hari yang ke-7 bulan 3 2021. Atas izin Allah kembali masing-masing di antara kita dipertemukan dalam acara niatan dan sikap yang sama, menyadari akan kewajiban menuntut ilmu sebelum dasar ungkapan ilmu perintah Yang Maha Kuasa kepada kita semua dan saudara-saudara kita secara universal. Belajarlah Al-Quran dulu. Insyaallah ibu-ibu dan bapak masih ingat panduan surat dan ayatnya. Jadi sekali lagi kita dipertemukan kembali sebagaimana Ahad minggu-minggu dari tahun ke tahun. Kehadiran kita dan saudara-saudara kita yang lain menyadari akan kewajiban bahwa menuntut ilmu itu suatu kewajiban. Allah memandu kepada kita semua sebelum kita mempelajari buku-buku, kitab-kitab yang lain dari sekian banyaknya macam buku dan kitab. Kita diwajibkan untuk mempelajari Al-Quran. Insyaallah kita masih ingat 28 garis miring 85. Di konteks redaksi ayat kalimat itu, innalladzi farallahu alaikal Qur'an, bahwa sesungguhnya kami Allah telah mewajibkan, memfardukan kepada kalian untuk mempelajari Al-Quran sebelum kita mempelajari buku-buku dan kitab-kitab yang lain di luar Al-Quran.
Fadilah yang telah Allah anugerahkan kepada kita dan saudara-saudara kita dimanapun hari ini beraktivitas, baik yang sudah hadir di majelis ini maupun yang masih dalam perjalanan. Mudah-mudahan semuanya Allah memberikan panduan, bimbingan, pendampingan, rahmat, yaitu diwujudkan dengan keilmuan-keilmuan yang sampai pada batas ukuran kemampuan kita pun sudah ada upaya-upaya untuk mengulang dan mengulang, bertanya dan bertanya, mencari dan mencari, bahwa program kajian kita ini untuk mencari kebenaran di atas kebenaran. Itu program kita, ADART, jamaah kita yang sudah berjalan sekian lama tahun, adalah kembali kepada firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Percobaan, penggarapan, ujian yang Allah ujikan dari Bapak kita Adam alaihissalam sampai kepada penutup yaitu Nabi Muhammad bin Abdullah yang kalau tidak salah 33 kali 40 gitu. Doktrin yang masing-masing Nabi dengan jumlah 25 orang secara regenerasi itu tidak ada satu doktrin, satu ajaran yang beda. Ini nun sewu sengaja Ustadz matur nih jenengan karena sampai sekarang ini masih banyak saudara-saudara kita, apalagi para narasumber dalam hal keislaman itu masih sering menghentikan kalau doktrin Islam yang diterima, yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad itu seluruhnya tidak sama. Itu masih sering kita dengar. Maka dengan program kita, apakah yang banyak orang ngendikake itu yang paling benar, mengingat menimbangkan suara dan jumlah yang terbanyak, atau Quran itu akan menghapus dari sekian banyak yang diyakini kebenarannya itu memang sudah betul benar menurut Allah. Ini yang perlu. Oleh karena itu Al-Quran yang Allah turunkan, dimulainya turunnya Al-Quran pada bulan Ramadan, surat 2185 kepada Nabi Muhammad berikut penjelasannya. Yang insya Allah kita masih ingat syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudan linnas wa bayyinat. Kalau kemudian sampai sekarang ini kita manusia masih banyak masalah-masalah yang belum dimengerti, kalau boleh kita balik bertanya, sing salah kuwi Allah, apa nabi-nabine, apa rasul-rasule, atau umat bangsa kita. Itu bentuk pertanyaannya, termasuk kita ini. Begitu juga contoh-contoh yang berlaku pada masing-masing nabi dari 25 orang nabi. Kenapa mbah kita itu dipilih oleh Allah di atas yang lain? Ini kan tidak begitu aja karena lebih dekat, karena masih ada hubungan saudara kalau Allah, kan tidak begitu. Itu kan sudah tahu tahun yang keberapa itu surat 2 131, 132, 133. Itu kan awal ayatnya wa idibtala
ketika Nabi Ibrahim diuji karo Allah. Beliau lahir dari seorang ibu yang mukminah, tapi dari bapak yang menentang. Ini kita menjalani kehidupan di dua orang tua yang berbeda. Ibu saiki melu yang banyak menguntungkan. Nah, ujian yang seberat itu dijalani oleh mbah kita Ibrahim alaihissalam, ternyata loloslah. Bagaimana beliau menggarapnya? Itu kan ayatnya wa idh tala Ibrahim. Ketika Allah menguji, itu surat 2 itu kalau tidak salah, dan itu sudah bertahun-tahun. Jadi kita ini banyak menyitir dari ayat ke ayat yang berhubungan bertalian dengan ujian. Itu seringkali kita hafal di surat 155. Atau surat 18 garis miring 7, bagaimana yang kemarin diangkat Pak Mahmud. Dan juga di ayat pada surat yang berbeda dalam satu masalah. Jadi Allah mendikan di dalam surat 2 kepada Nabi Ibrahim yang diharapkan semua bentuk ujian itu bisa digarap dengan baik dan benar menurut Allah. Itu ayatnya ngomong wa idh tala Ibrahim rabbuhu bikalimatin. Wa iza dan ketika, itu sudah berulang-ulang lah. Wa iza dan ketika, ibtala itu dari kata kerja, ibtala yabtali itu menguji. Allah telah menguji Ibrahim kepada Ibrahim. Rabbuhu, Tuhannya yang menguji. Di kalimatin di berbagai hal, mulai golek duit sampai untuk duit, membelanjakan duit, mengkonsumsi makanan, seperti yang Pak Saihan alami kemarin itu, dari khataman Quran mangani cik sembarangan, itu kan enggak. Dari wisuda alumnusah mahasiswanya dinyatakan rampung tamat Al-Quran, tapi kok mangani cik orang nganggo Quran. Gambarannya seperti itu. Sehingga kita dalam kehidupan dunia di tengah-tengah sesama itu tidak melihat waduh enaknya menu kuwi, tidak begitu. Tidak seperti itu. Juga hal-hal yang lain. Membelanjakan apa yang Allah anugerahkan, baik yang berbentuk duit. Kemana uang itu dari pemberian Allah aku belanjakan. Allah punya tuntunan, sing luwih apik kepada keluargamu yang terdekat. Ketika keberadaan mereka itu statusnya kemiskinan dan kefuqaraan sama seperti orang-orang miskin dan fuqara yang lain. Kenapa kamu belanjakan, kamu berikan yang wong liya, wong mbokmu, pakmu berkekurangan? Itu kan panduan Al-Quran. Yang Al-Quran itu seluruhnya firman Allah. Tapi kadang-kadang kita ini imbal balik. Wong aku biar tahu di PI nya aku rak ngeteri piye rasane enggak enak. Wong manusia iki begitu biasa. Apa mana nek dok nyagrat kuwi. Kono ngeteri kok rak ngeteri dhewe. Begitu juga di bulan Syawal. Diteri sampel ayam.
Kok sampai ngeteri gereh wae ora, bahasanya begitu. Ki wong urip karo wong urip kan sarwa ndak kepenak begitu itu. Tapi Al-Qur'an punya panduan. Jadi kamu mengantarkan itu jangan hanya karena kamu dulunya menerima dari mereka. Angel ya. Nerapke aturan Allah itu di dalam kehidupan di tengah-tengah umat sesama itu angel luar biasa. Nah penyakit-penyakit begini ini sulit untuk kita hilangkan. Harus piye toh? Wong anakku maneh alumnus mongko undit ki golek gawean enggak entuk ternyata Pak Widodo nulungi. Akhirnya ora enak karo Pak Widodo. Lah kok ora enak karo Allah iki kenapa sih? Mestinya kan lebih tidak enak karo Allah daripada tidak enak karo Pak Widodo. Gambarannya kan begitu. Tapi sulit ibu-ibu, bapak-bapak ngatur urip ning awake dhewe itu, masya Allah. Ya itulah yang disebut dunia itu fata morgana. Miliaran jumlahnya yang akan membawa kita kepada kesesatan yang semakin lebih jauh, lebih dalam. Majelis Suci Al-Quran, jadi Ustadz selalu matur mengarahkan pada pentauhidan. Tauhid itu dari kata ahad. Mempersatukan dari berbagai kesatuan yang selalu ada menyertai kehidupan kita pribadi. Ini kan dari berbagai kesukuan kan diri kita ini. Sering berubah-ubah. Ya soalnya yang kono ki ana akal, ono pikiran, ono hati, kemudian dikumpulkan menjadi jiwa bersikap bagaimana kita ini. Itu yang Pak Yanto seringkali menggunakan 1678. Nah, menyimpulkan dari sekian banyak hal yang didengar, didapat, baik pendidikan secara formal atau kebetulan kumpul, kerungu, kupingi. Nah ini kalau tidak karena petunjuk Allah tidak mungkin ibu-ibu dan bapak. Contohnya banyak sekali dari para pujangga kita yang masih dikonotasikan sebagai narasumber, sebagai tokoh agama, terutama dalam hal Islam, itu masih banyak sekali. Yang baru 3 hari kemarin kami dapatkan di radio Masjid Kembanggaan Jawa Tengah. Jadi sekalipun kamu lebu neraka, tapi pada satu saat setelah sampai pada hitungan waktunya kamu akan masuk surga. Ini kan luar biasa kan itu. Iki kentok kondi omongan ngono yang kamu sampaikan kepada jamaah masyarakat di seluruh Jawa Tengah itu bakal akan menanggung. Tapi bagi orang yang tidak karena mendapat petunjuk akhirnya mudah mengimani, mempercayai, bahkan meyakini Allah mlebu neraka ora apa-apa wong suwe-suwe ya iso mlebu surga. Ini Masya Allah ibu-ibu dan bapak-bapak. Nah inilah tujuan ADART Jamaah Quran itu arahnya ke sana. Kita mencari kebenaran di atas kebenaran. Nah, kita ini sudah lebih dulu mendapatkan panduan dari Yang Maha Kuasa. Yang Allah tidak menggunakan kebenaran-kebenaran sebagaimana banyak manusia menggunakan istilah benar. Tapi Allah sudah menggunakan dengan istilah hak. Karena bahasa hak itu logis yang sudah tidak terbantahkan lagi. Di atas yang hak ini seorang no. Sering Ustadz matur, akhirnya Ustadz Supandana banyak menyampaikan di berbagai hal. Jadi dia ada di luar doktrin Allah itu yang menggunakan hak itu tidak ada, kecuali hanya Allah satu-satunya. Majelis Studi Al-Quran seluruhnya dengan brosur
satu lembar sebagai bentuk lanjutan dari berbagai hal yang sudah sama-sama kita ikuti dari ayat ke ayat tentang masalah informasi yang jauh lebih baik. Artinya dunia iki ya wis kaya ngono kuwi, apike mobil rasane kaya apa, mangan enak, nikmati makanan kaya apa, pakaian dari kain wol kaya apa, sampai tempat tinggal dan lain sebagainya. Itu Nabi Muhammad diperintah karo Allah, sampaikan wahai Muhammad. Apa perlu berita yang jauh lebih baik dari ini, artinya dari kehidupan dunia. Nilai uang yang bertete ora trimo apa meneh ikan dasar. Itu sudah tidak ada nilainya di mata Allah. Kanggo apa ning kono? Apa kita mau invest karo Allah? Kayak minuman yang sekarang jadi rame itu. Ya kan? Kalau kamu dengan masukan-masukan dari MUI, dari lembaga-lembaga Islami yang memberikan masukan sebagai pendamping orang nomor satu di bumi negeri Pertiwi ini, kemudian mencabut dan kemudian beralih mengizinkan ke 4 daerah. Apa nek 4 daerah iki bakal ora tekan Semarang. Jadi kita harus berpikir panjang. Itu mungkin hanya berlaku untuk hitungan 1-2 jam. Tapi suwe-suwe karena dagangan yang kono numpuk dikirim di Jawa Tengah. Dodol alkohol, dodol miras yang sudah. Ibu-ibu dulu masih ingat enggak ana bil beranak itu ada enggak? Tahun berapa itu munculnya bil beranak itu? Bahan bakunya dari mana itu dibuat bil beranak itu? Ya, anggur beranak. Lah iya. Bayangkan aja. Padahal kita ini sudah jelas, alhamdulillah dengan rahmat Allah berbentuk keilmuan yang namanya hamil. Bagaimanapun apapun yang kamu produksi, yang kamu kembangkan sesuai dengan ilmu dan pengalamanmu untuk berinvest. Itu Quran sudah jelas. Makanya kita bertanya pada diri sendiri. Kamu akan menambah keuntungan dalam kehidupan dunia atau kamu ingin mengharapkan yang jauh lebih baik dari itu? Itulah yang Nabi Muhammad sampaikan kepada kita semua. Itu brosur yang kemarin itu. Maka dengan petunjuk yang Allah berikan kepada kami di beberapa malam, beberapa hari yang kami berasa untuk mencari tahukan, yang kemudian kita angkat sebagai satu bentuk pendiskusian di antara sesama kita. Di dalam brosur kita hari ini, pagi ini adalah surat 2/112. Tolong itu brosurnya dicermati, dibuka seperti apa. Ini tidak sekedar kita membaca, tidak sekedar apalagi dihafal, soalnya wis ana wong sing ngomong, kok gak sampai kowe maca dhewe wong sing ngrungokno ae tok karo ngantuk-ngantuk wae entuk ganjaran kok. Ini yang seringkali menggerogoti Pak, keimanan kita. Belum sampai kepada keyakinan, keimanan kita sudah dihancur, lebur, dimusnahkan rata karena longsor, karena banjir, karena COVID-19, karena corona, dan hal-hal yang lain. Sampai kajian aja pegawai-pegawahan ya teko, ya ora, ya teko, itu gara-gara karena ini. Jadi kalau kita kembali lagi pada apa yang Allah ujikan kepada Mbah kita Ibrahim tadi itu, Masya Allah.
hidup dalam pemerintahan yang sangat kecil, rupanya rumah tangga, lahir dari kedua orang tua, sing siji iman karo Allah, sing siji menantang karo Allah. Itu wis bingung kok, Pak. Urip karo mbok ngono, karo pak ora ngono, itu bingung kita. Itu baru kita menjalani pada pemerintahan yang sangat kecil. Meneh Pak Henry itu malah ngaduh gonane. Pecepit ke pasar di lingkungan perumahan yang memang banyak hal yang dipunyai berbeda-beda. Jadi memang Masya Allah, kita kalau sudah menyendiri dari kelompok kajian Quran itu, ke tempat yang baru itu semakin dipertimbangkan. Aku nek manggone kono itu kira-kira gimana? Saya ini akan jadi lebih baik atau mungkin bisa mengembangkan ayat yang sudah dipunyainya. Itu kita yang Pak En. Iya, wong saya ngalami sendiri kok. Kembali kepada brosur kita, sebagaimana yang Allah tuntunkan kepada kita semua, yaitu 2/112 dengan kata bala. Dengan kata bala. Saya tidak tahu dengan bahasa tafsir-tafsir yang sudah masing-masing panjenengan punya itu, kata bala itu diartikan apa? Jadi kata bala itu bahasa Arab. Di balik kalimat itu mengku pengertian. Kan sudah banyak yang kamu lihat, banyak yang kamu baca, banyak kejadian-kejadian sebelum kamu sampai ketika kamu ada di tangannya. Dari apa yang kita lihat, dari apa yang kita baca, dari sekian banyak pengalaman, ketahuilah maknanya ngono. Bala itu artinya ketahuilah. Apa Pak ngono sama? Ya. Ya ini yang sebelum kita kesini itu dengan Pak Saihan selalu menyampaikan pengalaman dari berbagai istilah dalam bahasa Arab. Foto-foto kalimatnya kok artinya nggak foto. Ya itulah sing Allah ngendikan 18 garis miring ilmu Allah itu loh nek mbok cateti nganggo 7 kali air laut nggak habis. Nah. Iya. Tapi seringkali dipakai pada istilah yang tidak pada apa yang sebetulnya Allah maksudkan. Jadi dalam susunan konteks surat 112 yang dimulai dengan kata bala itu kita sudah dengan keberadaanmu sekarang ini berapa banyak yang kamu lihat, berapa banyak yang kamu baca, berapa banyak pengalaman sepanjang kamu menjalani kehidupan. Nah itu Allah mendikannya ketahuilah dari yang kamu lihat, dari yang kamu baca, dari sekian pengalaman. Itu kan hampir di antara kita ini mengalaminya, ada kita di dalamnya. Di berbagai masalah. Nah kemudian kalimat berikutnya Allah kadernya. Jadi setelah siapa di antara jutaan, bahkan miliaran, bahkan triliunan jumlah
Bangsa kita manusia itu siapa di antara 1 triliun dari bangsa manusia itu aslama. Aslama. Apakah kita ini ada di dalamnya? Jadi bala itu belum jelas, Pak. Siapa sebenarnya? Kalau Islam seperti pengertian umumnya saudara-saudara kita yang ber-EKTP Islam, ya syahadat. Dan itu belum ada upaya untuk mengubah pengertian aslama itu syahadat. Buku panduan tentang puasa itu sudah Ustadz berikan berapa tahun yang lalu. Kepindahan seseorang dari non-Islam ke Islam itu kan ada juga pada urutan puasa atau wajib puasa. Jadi sebelum saya pribadi lahir 82 tahun lamanya, si jenenge orang mau masuk Islam itu dibawa kepada siapa yang dianggap tokoh. Kemudian diikuti dengan berapa saksi untuk diislamkan. Ini pengalaman yang banyak kita lihat, banyak kita baca. Ya begitu itulah. Kalau kita tanya dasarnya kamu mengislamkan, memualafkan seorang itu seperti itu dari mana? Rawahu konon, cerita baik, cerita di, cerita fakir. Jadi tidak ada pengislaman memualafkan orang dengan membaca syahadat. Itu tidak cukup. Tidak cukup. Soalnya di dalam ayat yang menunjukkan kata aiman itu diarti kanan kalau kiri. Sedangkan aiman itu tak tahu hukum. Disitulah letak kelemahan dan kekurangan kita. Ya. Jadi kata-kata aiman itu diambil dari kata yamin sebelah kanan malaikat roke. Menunggu laporan atik sebelah kiri sing maling terus, korupsi terus. Itu dari sebelum saya pribadi lahir sampai saiki pengertiannya pundak kanan pundak kiri yang menunggu. Ini dasarnya mana? Dari lendi. Ini yang dimaksudkan bala. Bala. Yang sudah sama-sama kita menonton, yang sudah sama-sama kita lihat. Apa yang pengalaman yang kamu dapatkan? Itu Allah kalimatnya kata bala. Sekalipun istilah bala dalam urusan yang lain tidak seperti yang di 102. Jadi kita jangan berbantahan. Ya orang Ustaz, ya monggo. Itu tadi. Surat 18, 109 itu ilmunya Allah itu Masya Allah. Ulang-ulang saya matur, kita itu 1% dari nolnya. Jadi aja hitung 1 sampai 100. Ya. Tapi menurut saya wedi kangelan. Oh nyatanya tata bahasa ya tidak jalan. Wis kena corona ditambah apa Pak? Jenengan mumet ya. Orang situ vaksinasi Pak.
muncul tensi tinggi, ora situ vaksinasi, mundur sampai tensinya turun. Jadi kembali pada surat 112 itu sebagai satu bentuk rahmah. Rahmah itu adalah dengan tambahnya dan tingginya keilmuan di berbagai hal. 16 yang sering Pak Yanto dalam khutbah Jumat, dalam kerumunan teman-teman, tibyanan likul lisyai'in. Jadi mungkin baru berapa persen yang kita ketahui dasar hukum aturannya. Ternyata bala man itu belum ada wujud kesadaran dari masing-masing diri kita. Siapa kemudian orang-orang yang sudah mengakui keberadaan Allah sebagai pencipta dirinya? Aku ana itu karena dia. Berulang-ulang kan itu Ustaz sampaikan. Jadi keberadaan munculnya aku Dola Maskot itu karena dia Allah. Surat 26 kan itu. Yang selanjutnya keberadaanku itu dia pemilik tunggalnya. Surat 2:156. Jadi kalau kita sudah mengakui bahwa Allah itu pencipta diri kita, keberadaan kita adalah milik dia, mestinya kita ini ora sembarangan. Kenapa? Karena Allah punya undang-undang, karena Allah punya tatanan, karena Allah punya aturan. Jadi kita kafir itu tidak kerosok, Pak. Ya kita inilah, jangan ngomong nih wong liya. Awake dhewe itu loh sekali seminggu ketemu. Itu kangelan, Pak. Surat 21:12 ini. Bala man. Bala man. Siapa kemudian? Ya mudah-mudahan Pak Widodo aja ini orang pertama itu. Bala man. Siapa? Aslama itu bukan syahadat, tapi aslama itu kata kerja, dibalik itu mengku pengertian menyerah kepada hukum aturan Allah. Ya wae dhewe iki wis padha. Kok Islam terus dibawa ning tokoh agama disyahadatkan. Padahal syaratnya belum kamu penuhi. Kamu puasa enggak setelah syahadat itu? Selama ini ora-ono, Pak. Enggak ada orang mu'alaf yang setelah membaca syahadat tauhid dan syahadat rasul kemudian dianjur perintahkan berpuasa 3 hari. Ki urung tau krungu. Apakah kemudian tidak memenuhi syarat itu bala aslama? Jelas menurut Al-Quran tidak. Tidak. Insya Allah panjenengan kita semua masih ingat 619. Itu masih ada hubungannya dengan bagaimana kita menonton, bagaimana kita membaca, bagaimana kita membuktikan tanda-tanda kebesaran Allah. Kul ayyu syai'in, kalau tidak salah 619. Kul ayyu syai'in akbaru syahadatan. Kowe mlaku saka pinggiring puspawarna sampai entake puspawarna. Apa yang pernah kamu lihat? Apa yang pernah kamu baca? Pengalaman apa ketika kamu mengitari puspawarna itu? Timbang aku ngomong muni planet-planet kesuwen mikire. Kok mami surung sarapan pisang. Ya kan itu kul ayu syai'in akbaru syahadat. Ada enggak? Di bundaran Perswarna itu ada di antaranya yang jauh lebih besar dari itu maksudnya. Ono nek pohon-pohonan itu siapa itu yang kemarin Ustaz Pandana menyampaikan. Dari kekosongan kemudian bertumbuh, pertumbuhan juga untuk kepentingan kebutuhan kita. Dari yang dulunya dalam keadaan kosong dibangun oleh Allah.
Ya di 10 planet seperti itu. Itu yang dimaksudkan surat 112 bala man aslama. Kalau kita sudah menyadari keberadaan kita itu karena Dia penciptanya, berjalan sekian jam, sekian hari minggu adalah dirimu itu Allah pemilik tunggalnya. Jadi ada kimutan mau mati wae. Soalnya ayat itu kok mesti ada gendera kuning itu loh Pak. Ya kan? Alladzina idza asabatum musibah qalu inna lillahi. Lah kowe waras kuwi wae Allah kok ndak. Ngerti nek wis ning jero kendo. Jadi itu yang Allah maksudkan. Ada urutan dan sekian tema judul yang mengarah bagaimana dunia dan bagaimana akhirat yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa perlu aku informasikan kepada kalian yang lebih baik daripada dunia? Insya Allah di brosur lembaran yang keberapa itu panjangnya masih ingat. Ini kan membutuhkan orang bagaimana kedekatannya, mendekatnya diri kepada Yang Maha Kuasa. Kecintaannya diri kepada Yang Maha Kuasa. Ini kira-kira mampu mengorbankan yang selama ini kita cintai atau tidak? Ya namanya kehidupan dunia itu yang paling dicintai itu apa? Itu kira-kira bisa digusur enggak? Untuk mencintai kepada Allah. Ini kita kayak angel ya. Kita kayak angel gitu. Wong esuk ora wedang kopi kuwi ketoke ngelu. Jadi ninggalke kebiasaan wedang kopi itu jadi kendala. Jadi sudahlah kita tidak perlu cerita yang jauh, tidak mungkin. Yang kita alami keseharian saja itu seperti apa? Jadi bala man, siapa kemudian? Kalau sekarang ini kita menyadari keberadaan kita karena Dia Allah pencipta. Berjalan dengan hitungan berapa menit, berapa detik, jam, hari, minggu, bulan, bahkan tahun-tahun. Allah pemilik. Di balik itu jadi Allah menciptakan itu apa sih yang dimaksudkan? Imutan awake dhewe. Oh iya, aku pernah krungu surat 515. Kalau sudah kita temukan arah judul penciptaannya, bertanya pada diri, sudah belum diri kita masing-masing ini beribadah kepada Allah? Bahasa kita sekarang ini semakin luar biasa, Pak. Setiap apa yang mampu kita lakukan, yang kita kerjakan itu bahasa panjenengan esensi, mengharapkan sesuatu dari orang. Nah, kita kesini ini masih berpengharapan kepada selain Allah atau kita 6162? Kan sudah ada panduan kan itu. Inna sholati wa nusuk. Nusuk itu ulama-ulama kita dikaitkan dengan ibadah haji. Nusuk itu bahasa. Semua bentuk aktivitas kegiatan, ibu-ibu mulai cuci piring, cuci gelas, nanak nasi, itu kegiatan. Kowe ngliwet kuwi niatmu kanggo apa? Ring sapa? Nah, ini. Jadi Allah sebutkan inna sholati wa nusuki, semua bentuk aktivitas itu kalau semuanya hanya kepada untuk Allah itu dengan keyakinan yang sangat, itu kamu akan mendapatkan imbalan yang jauh lebih baik.
Tapi kalau kamu terpengaruh dengan bahasa esensi untuk mengharapkan sanjungan dari sesama manusia, habis di situ sudah. Aku sedekah itu Pak Yanto. Wah, tulang masuk di wong elomo. Ya itu elomo itu. Kan ya tidak bertahan lama itu. Makanya Nabi Ibrahim begitu usai mengerjakan sekian macam banyaknya PR-PR yang kecil sampai yang berat. Beliau kerjakan dengan baik. Wa idibtala Ibrahim rabbahu bi kalimatin fa'atammahun. Beliau selesaikan menggarap semua ujian itu, beliau selesaikan dengan baik dan benar menurut Allah. Jadi kalau kemudian akhirnya beliau diangkat oleh Allah jadi pemimpin manusia, itu karena tengok-tengok dari kanan turu sakar PDW terus diangkat jadi pemimpin, jadi imam, tidak. Jangan dianggap kalau Nabi itu tidak punya pekerjaan yang berat. Itu mau dimulai dari kamu lahir di antara dua orang tua yang berbeda. Dan dia butuh duit, patuh karo pane, soalnya pane sing golek duit. Ya kan? Pane patuh karo ibune, gandeng ibune sing ngliwetke. Itu kita. Dan sudah kita praktekkan kehidupan seperti itu. Nanti muncul orang lain di luar keluarga dekat, wah itu mau yang saya gambarkan. Kok mau orang Pak Yanto tak isong ini ya. Itu loh Pak. Jadi kita nyatetin 6162 itu hilang Pak, hangus di hadapan Allah. Tidak ada artinya. Buat apa kita mempertahankan surat 6162? Wong itu doa iftitah. 6179, 6162 dan 6163 itu kan selalu kita baca berapa? 5 waktu dengan jumlah 7 kali berdiri atau rakaat itu Pak. Nah, ini yang bahaya itu gandeng saking kelotoke gitu Pak. Saking kelotoke itu mudah. Iya, saking kelotoke Pak Waliati. Ya pelekat itu kalau sudah tidak, kan dia akan lepas dengan dirinya Pak. Mungkin karena air, ya kan, mungkin karena dosa, mungkin karena yang lain. Jadi awake dhewe iki kok mikir kok ngampat. No, sing ngongkon iki sapa? Perintahnya pahami Quran kuwi karena di dalamnya ada beberapa masalah panduan. Sehingga kita tahu. Insya Allah. Jadi dari waktu ke waktu semakin banyak kita mendiskusikan firman-firman Allah karena kita sudah ditinggal Rasulullah.